Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita masing-masing. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat dalam rangka program PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkanlah diri saya, Ina Kainama, dari Jemaat GPIB Koinonia, Jakarta Timur. Pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 31 sampai 35. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan Tuhan dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau berikan kami pada hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 31 sampai 35 yang tertulis demikian. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan diperintahkannya kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisaria, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikea, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Perikop pada malam hari ini berjudul diperlakukan dengan selayaknya. Walaupun kita sudah persiapkan segala sesuatu dan mengantisipasi semua risiko yang bisa terjadi dalam perjalanan, namun kenyataannya banyak hal muncul tanpa diduga. Apapun bisa merintangi perjalanan kita. Walaupun demikian, jika Tuhan berkehendak dan bertindak, maka perjalanan yang berat serta penuh ancaman yang kita tempuh dapat dilalui tanpa gangguan apapun serta tiba di tujuan. Pemindahan Paulus dari Yerusalem ke Kaisaria oleh pasukan tentara pada malam itu berjalan lancar sampai di Antipatris, kota perbatasan Yudea dan Samaria. Pasukan bersenjata kembali ke Yerusalem. Sementara pasukan berkuda mengantar Paulus terus sampai ke Kaisaria. Semua berlangsung dalam penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan juga menjamah wali negeri Felix dengan ajaib. Ketika membaca surat dari kepala pasukan dan mengetahui bahwa Paulus berasal dari Kilikea, wilayah kekuasaannya, ia menempatkan Paulus di tahanan istana Herodes. Ia berjanji akan memberikan perkaranya terhadap para pendakwa orang Yahudi. Jelas bahwa Paulus diperlakukan dengan selayaknya oleh wali negeri. Sebagai seorang tahanan, Paulus pun dapat bebas bergerak untuk memberitakan Injil di pusat pemerintahan.
Paulus juga bisa berhubungan dengan orang-orang Kristen di Kaisaria. Persoalan sesulit dan seberat apapun yang mengancam serta menghambat perjalanan hidup keluarga, pelayanan, kerja, atau usaha kita, Tuhan akan menolong juga, memampukan untuk menjalankannya. Tuhan memimpin kita dari satu tujuan ke tujuan berikutnya. Tuhan juga mengurapi orang-orang yang ada di setiap tahapan dan tujuan pencapaian kita, agar mereka dapat menerima serta memperlakukan kita dengan selayaknya. Sebab Tuhan ingin kita menjadi saksi bagi namanya. Setiap tempat dan dalam situasi apapun, tempuhlah perjalanan misi dengan berani, karena Tuhan beserta dan melindungi kita. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pada hari lepas hari. Tuhan Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Engkau berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke para menteri. Tuhan, berkati mereka Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan, untuk negara kami yang sampai saat ini masih terlanda COVID-19. Tuhan, Engkau tabib yang agung yang dapat menyembuhkan angkat semua sakit penyakit dari negara kami Tuhan. Biarlah kami boleh sehat prima dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk seluruh anggota PKLU se-GPIB. Tuhan berkati kami Tuhan, dalam usia lanjut kami. Tuhan berkati kami Tuhan, beri kami kesehatan yang prima Tuhan, agar kami dapat sukacita di hari tua kami, bersama anak-anak dan cucu-cucu kami, yang beri kami semua kesehatan yang prima. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Dewan PKLU GPIB. Tuhan, biarlah Dewan PKLU boleh menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik Tuhan. Beri mereka hikmat agar mereka lebih bijaksana melakukan tugas dan program-program pekerjaannya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk
hari ulang tahun PKLU yang ke-11 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021. Tuhan, walaupun itu ibadah syukur dalam bentuk luring ataupun daring, kiranya Engkau beri kami hikmat agar kami dapat melakukan ibadah syukur itu dengan baik. Engkau persiapkan semua oma opa PKLU untuk dapat menonton ibadah tersebut dengan hikmat. Tuhan, berkati kami semua anggota PKLU Tuhan. Biarlah dengan membaca, mengikuti ibadah syukur PKLU, kami boleh mengucap syukur untuk ibadah tersebut. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anggota PKLU yang sampai saat ini masih sakit. Engkau sembuhkan oma opa PKLU Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka Tuhan. Dari ujung rambut kepala sampai ke ujung kuku kaki, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah bagian tubuh yang sakit. Engkau berikan mereka kesehatan yang prima, sehingga mereka boleh berkumpul bersama anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua itu. Kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hanya dalam pengasihan-Mu Tuhan. Karena itu Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.